kesempatan yang masih Tuhan berikan lebih sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita nyanyikan pujian penyembahan, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
kesehatan, kecukupan bagi kita. Ada damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Kita patut syukuri. Haleluya, karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam berdoa. Haleluya. Membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, saat kami memandang Engkau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas. Urapi kami semua yang memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, baik berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur ya masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita pada Pak Tuhan. Oh
yang berikutnya. Pagi hari ini Bapak Ibu, apa kita masih bersyukur di hadapan Tuhan? Tuhan sudah menolong menyertai kita. Pagi hari ini kalau saya ada di sini itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena selama 1 minggu ini emas saya ini kambuh ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau minta tolong Mika untuk apa? Tolong gantiin mama ya aja. Tapi kok selama saya masih bisa berdiri, berarti Tuhan masih kasih kekuatan saya lebih. Kemudian kemarin waktu saya cari lagu, oh ya hanya Tuhan kekuatan kita. Meskipun ngos-ngosan, meskipun lemah, Tuhan masih kasih kekuatan. Kita pujikan lagu ini lebih sungguh-sungguh ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan.
kalau gunung Semeru meletus, tapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan.
biarkan Roh Kudus-Mu menjamah kami, memenuhi kami hari lepas hari Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Kami tetap bersemangat, haleluya, mempercayai akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya. Kau berikan kekuatan, kemenangan, kesehatan, kesembuhan, kedamaian, kesejahteraan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau nyatakan rahasia firman-Mu, urapan hamba kuasa-Mu, sehingga firman-Mu menjamah, menyentuh kami, mengubah hidup kami jadi anak-anak yang taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Memberkati guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya. Tuhan tolong supaya urapan Allah bekerja, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menerima kasih-Nya. Haleluya. Kakak, keagungan kasih. Haleluya. Langsung masuk ayatnya nak, ya. Keagungan kasih, langsung masuk ayatnya, ya. Ayatnya ada di 2 Timotius 1 ayat 9, dihafal ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia firman, ya. Yohanes 1 ayat 1. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman, ya. Dia Allah firman menyelamatkan, firman menciptakan. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu mengarah ke Yohanes 1 ayat 1. Sama, 1 ayat 1, Kejadian dan Yohanes. Firman itu menciptakan, firman itu mengadakan, dan firman itu menyelamatkan. Firman itu Allah, firman itu kuasa, firman itu roh. Haleluya, haleluya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus kita lihat di Roma 5 ayat 5. Dia sudah memberikan Roh Kudus, Dia sudah memberikan kasih Allah dalam hidup kita. Roma 5 ayat 5. Sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, penuh pengertian. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Wisdom, understanding, counsel. Kita bisa menerima nasihat yang benar dari firman, sehingga kita bisa memberi nasihat yang sesuai dengan firman. Itu kita terima semua karena kita sudah diselamatkan. Kita terima semua keagungan kasih, kuasa dari keagungan kasih. Wisdom, understanding, counsel, strength. Strength itu kekuatan. Ini semua ada di Yesaya 11 1, 1, 2, 3. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. 1, 1, 2, 3. Gampang ya. Haleluya. Kita terima kekuatan, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah, yaitu firman. Kita terima terus. Kita terima. Satu ayat berbicara banyak dan semuanya jadi satu. 7, 7, 3, 6, 9, 2 terus jadi satu. Semua hanya butuh 70 jam baca firman ya. 70 jam, hanya perlu 70 jam. Dan kita akan menerima kuasa, panggilan kudus, wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge. Kita bisa memiliki pengetahuan yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya.
Markus 13:31. Haleluya. Lukas 21:33. Matius 24:35. Wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge, fear of God. Kita bisa punya rasa takut akan Allah. Semua itu dari firman. Tidak bisa diusahakan sendiri, harus baca firman, harus makan. Setiap kita makan satu hari 3 kali. Sejak bayi lahir makan. Bayi di dalam perut juga makan. Ibunya makan, dia makan. Keluar langsung minum susu, makan terus. Itu yang membuat tumbuh. Firman juga gitu, harus, tidak bisa ditawar. Dibaca, didengarkan, direnungkan, diaplikasikan dengan kekuatan firman. Ibrani 13 ayat 5, 9, 20, 21 lengkap. Di Ibrani 13 itu lengkap. Mulai ayat 5, dia tidak akan meninggalkan kita. Ayat 9, dia terus menguatkan kita dengan kasih karunia. Ayat 20 dan 21 dihafalkan. Itu kuasa kasih karunia. Saat kita menerima kasih karunia, kita diberi the power of His grace, kuasa kasih karunia untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan firman ini. Semua sudah dikasih. Inilah luar biasanya firman, ya. Haleluya. Dia memberi semuanya. Wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge, fear of God. Dan yang ketujuh adalah righteousness, kebenaran. Kesukaannya itu takut sama Tuhan. Bagaimana bisa cocok sama Tuhan? Haleluya. Terus ya, haleluya. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Lah ini dihafalkan. Dihafalkan supaya kita tahu, sehingga kita tidak jadi sombong. Sehingga kita keluarnya adalah ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak mengerti bahwa semuanya itu adalah kasih karunia. Haleluya. Kenapa kita bisa sampai saat ini? Kita bisa duduk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Marilah kita tetap tinggal dalam kasih karunia. Caranya bagaimana? Satu tok, caranya apa? Bersyukur. Ya. Saat kita bersyukur, itu kita tetap dalam kemurahannya. Kita tetap dalam kasih karunia-Nya. Iblis terus menipu dengan tipu muslihat sehingga kita jadi bersungut-sungut. Mulai pertama, manusia hanya dibuat bersungut-sungut, meragukan firman. Sebab itu percaya ya, terus bersyukur. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah, perhatikan di sini, telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebab itu kita harus baca. Saat kita baca, firman mengatakan telah, itu bagi siapa? Bagi yang baca. Kenapa banyak manusia tidak sadar kalau kasih karunia itu sudah dicurahkan? Karena tidak baca, tidak menerima firman. Firman itu kasih karunia. Yesus itu kasih karunia. Bicara tentang kasih karunia itu salib. Yesus sendiri itu kasih karunia. 2 Korintus 13 ayat 13. Dihafal. Kasih karunia Tuhan Yesus membuat kita bisa menerima kasih Allah. Jadi dari kasih karunia Tuhan Yesus dulu. Kasih karunia Yesus membuat kita bisa menerima kasih Allah, sehingga kita bisa masuk dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi satu sama Roh Kudus. Itu menyertai kita. Jadi menyertai kita dengan sempurna, melingkupi kita, ya. Tuh di situ lengkap, dilingkupi, sempurna.
Haleluya. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Ini kuasa salib. Tirai tabir terbelah saat Yesus mati. Dari jam 9 sampai jam 3 sore, 9 pagi sampai jam 3 sore, Yesus tergantung menanggung dosa kita semua. Kita terima aliran kasih karunia sehingga kita ada sampai saat ini. Haleluya. Kita terima. Dan saat orang menerima kasih karunia, tugasnya adalah menyalurkan kasih karunia di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bukan yang jauh-jauh, tapi yang sekitar kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kasihilah sesama. Itu bahasa aslinya love your neighbor. Kasih tetangga. Kasih sesama itu kasih orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli bagaimanapun keadaan mereka. Kalau itu sudah ditentukan jadi tetangga kita, itu tugas kita untuk mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Mari masuk, mari masuk. Rumahnya jauh ya, harus tunggu bemo. Jadi puji Tuhan, oleh kasih karunia sudah sampai di sini. Oke, ya, gak apa-apa. Oke, duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Terus masuk nomor 1, nak. Masuk nomor 1. Ini sikap hidup orang yang sudah menerima kasih karunia. Bagaimana sikap hidupnya? Suci dan saleh. Suci. Suci karena kita sudah menerima Roh Kudus, ya. Ayatnya terus dihafal, Roma 5 ayat 5 ini kita sudah menerima Roh Kudus, ya. Haleluya. Sehingga kita bisa hidup kudus, suci. Nanti sampai di Wahyu yang terakhir, Wahyu 22 ayat 21. Itu di situ dikatakan kasih karunia menyertai, bahasa aslinya God's holy people, menyertai umat Allah yang kudus. Karena kita sudah menerima panggilan kudus. Haleluya. Suci dan saleh. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Ini kelihatannya kemarin Semeru juga meletus ya. Haleluya. Terus sampai nanti semuanya hancur semua. Nanti dibaca di 2 Petrus 3. Hanya firman yang kekal. Dan orang yang menyimpan firman, melakukan kehendak Allah. Orang yang takut akan Allah, itu semuanya kekal. Takut Allah akan Allah itu suci, kekal. Semua sudah diberi, tidak ada yang dengan kekuatan diri sendiri. Kita cuma masuk ke dalamnya. Filipi 1 ayat 11. Semua dikerjakan oleh Yesus di salib. Saat Yesus tergantung 6 jam. Sebelum Yesus masuk pelayanan 3,5 tahun, Yesus sudah mempersiapkan semuanya selama 30 tahun. Haleluya. Dan masuk pelayanan 3,5 tahun diselesaikan dalam waktu 6 jam. 6 jam itu dari persiapan 30 tahun. Sebelum 30 tahun Yesus sudah menyiapkan mulai Kejadian 3 ayat 15 sampai masuk Matius 3 ayat 15. Mulai rencana penebusan itu mulai Kejadian. Kejadian 1 itu sudah dibentuk semua manusia berontak, meragukan firman, jatuh dalam dosa. Kejadian 3 sudah disiapkan rencana penebusan. Sampai Matius 3 dia menggenapkan semuanya. Mari kita terus bersyukur. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Tugas kita apa? Hatiku percayalah. Tugas kita percaya. Percaya itu trust.
Hubungan suami istri banyak salah paham. Kenapa? Karena tidak ada trust, tidak ada percaya. Orang tua, anak, mertua, menantu, saudara, awalnya dari tidak ada trust, tidak ada percaya. Kalau kita sebagai anak percaya bahwa orang tua kita selalu punya maksud baik, tenang. Suami bisa percaya istri, istri bisa percaya suami, dan lain sebagainya. Manusia banyak sampai terjadi peperangan dan lain sebagainya karena tidak ada trust. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Orang yang percaya dia akan bersyukur. Itu tandanya. Semua itu buahnya. Buah firman itu bersyukur. Buah roh kita baca, sering kita hafalkan kan? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan terus. Itu buah roh. Buah firman itu apa? Syukur. Jadi kita bisa melihat seberapa banyak firman dalam hidup seseorang. Itu dilihat dari rasa syukurnya. Semakin dipenuhi firman, dia hanya ada satu perasaan, satu ucapan, puji Tuhan, bersyukur. Sampai seperti di ruang Maha Kudus itu kayu sudah tidak kelihatan, dilapis emas, sehingga terus hanya diliputi sukacita abadi. Yesaya 35 ayat 10, ya dihafal ya, saya ulangi terus sampai hafal. Yesaya 51 ayat 11, Yesaya 61 ayat 7, 3 ayat dalam Yesaya, sukacita abadi, warisan 2 kali lipat di bumi seperti di sorga. Penuh rasa syukur, penuh penyembahan. Orang yang menantikan Tuhan itu orang yang menyembah, orang yang bersyukur. Seperti orang Majus itu, dia mencari Yesus. Semua orang tidak sadar kalau Yesus sudah datang. Tapi orang Majus itu dalam pimpinan bintang itu, dalam pimpinan Roh Kudus, bisa ketemu firman. Wahyu 12 ayat 1. Berselubungkan firman, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, berdiri di atas bulan, berdiri di atas firman, bermahkotakan bintang, terus dipimpin roh, terus bisa dengar. Nanti terus bisa dengar, tiap detik bisa dengar, harus apa, ngomong apa, dan lain sebagainya. Mari kita hidup terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kata-kata harus di sini semuanya sudah diberikan Tuhan. Jadi bukan peraturan yang hanya dibuat peraturan, tetapi sudah diberikan. Tinggal kita mau atau enggak. Tinggal satu kata, mau atau enggak. Kejadian 24 ayat 58. Hanya satu kata, mau. Waktu Ribkah ditanya, mau enggak kamu ikut Eliezer untuk menemui Ishak? Hanya satu jawabannya, mau. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus suci dan saleh. Kalau ketemu suci itu Roh Kudus, kalau ketemu saleh itu takut akan Tuhan. Saleh, ibadah ini juga termasuk saleh, takut akan Tuhan. Kita mencocokkan hidup kita dengan peraturan kudus. Nomor 2 nak, serupa dan sepakat. Jadi orang yang terima keagungan kasih, dia akan suci dan saleh, dia akan serupa dan sepakat. Semua sudah dibuat Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dulu Bapak Gembala pernah mengajarkan tentang kewajiban ya. Kewajiban anak Tuhan ini semua sudah digenapkan. SS sudah selesai. TT tabir terbelah, TT tirai terbelah, sehingga hanya ada satu ruang yang ditudungi
tudung yang lengkap, dibatasi oleh papan yang dilapisi emas, dan papan itu rapat ya. Kalau di halaman hanya tiang-tiang dan ada seperti korden gitu ya. Tapi begitu kita masuk dalam ruangan yang sudah jadi satu antara ruangan kudus dan ruang maha kudus, saat Yesus mati, tirai terbelah. Kita merasakan kasih karunia. Haleluya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini semua terjemahan bahasa Indonesia sepertinya kita merasakan keharusan ya. Tetapi aslinya itu begini. Karena kita itu sudah ditebus, kita itu dengan sendirinya itu hidupnya itu seperti Kristus. Itu buahnya, buah penebusan. Haleluya. Jadi bukan sesuatu yang kita usahakan. Perhatikan terus, dihafal ya. Filipi 1 ayat 11 itu jelas. Filipi 2 ayat 13 jelas dikatakan semuanya Dia yang mengerjakan. Yesaya 26 ayat 12, segala sesuatu yang kita lakukan Dia yang melakukan. Seperti saat ini Bapak Ibu duduk ya. Itu semua Yesus bekerja di dalam kita. Saya berdiri di sini, saya dengar, saya sampaikan. Dia yang berfirman. Jadi semuanya Dia yang mengerjakan. Roma 11 ayat 36. From His glory, haleluya, from His grace, dari anugerahnya, by His power, oleh kuasanya, for His glory, untuk kemuliaannya. Jadi tugas kita di dunia ini adalah memuji dan menyembah. Itu tugas kita. Jadi saat kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, kita harus lakukan dengan memuji dan menyembah. Itulah bersyukur. Kalau kita terus sadar panggilan tertinggi kita, cara hidup kita beda. Di mana-mana kita bisa bersyukur. Terakhir waktu pergi sama Bapak Gembala, orang yang biasanya jualan ya, orang itu biasanya, saya sama orang itu sebelumnya itu saya hanya terus berdoa ya. Terakhir ini dia sudah seperti keluarga sendiri ya. Terakhir dia duduk di sebelah saya, dia menceritakan semua masalahnya. Dan saat seseorang menceritakan masalah kepada kita, tugas kita apa? Diam dan dengar dan terus berdoa ya. Tidak hanya diam, tidak hanya dengar, berdoa. Tuhan tolong. Haleluya. Saya juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan kalau anak Hana Levindo saat ini kembali melayani Tuhan. Mulai Senin berangkat dan Sabtu kemarin pulang, semua oleh anugerah Tuhan. Saya bilang lakukan perjalanan untuk perjalanan pelayanan. Di mana-mana itu pelayanan sambil menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Vindo menyaksikan dia di sana sempat bantu yang nanam koral itu ya. Jadi jauh-jauh ke sana bisa sempat nanam koral di Labuan Bajo. Semua adalah anugerah Tuhan. Mari kita hidup dalam anugerah, menikmati anugerah. Dan saat Bapak ini menceritakan semua masalahnya, saat itu saya sampai fokus ke Bapak ini ya. Saya sendiri sudah, waktu itu saya sudah tak yakin, Tuhan Engkau beserta dengan anak-anak, dan saya berdoa untuk Bapak ini. Saya bisa merasakan masalahnya, dan saya hanya bilang sesudah dia selesai semua, saya hanya bilang, Pak, yang sudah terlanjur sudah jangan terlalu dipikirkan, nanti malah sakit ya. Untuk ke depan harus hati-hati. Jemaat hati-hati ya, zaman sekarang ini nggak peduli, semua orang jadi kejam. Bapak ini sudah hidup sederhana masih digendam. Padahal dia cuma jualan Milo, jual apa ya, cuma sederhana. Saya hanya bilang kok ya cek mentolone ya.
Bapak itu bilang, Bu, sekarang ini tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, disikat semua. Sudah kekurangan masih disikat sampai habis. Ya sudah, yang sudah berlalu sudah. Caranya adalah jangan cinta uang ya. Kenapa seseorang bisa kena gendam? Biasanya dia menginginkan sesuatu yang lebih ya. Tapi tentu ini saya tidak bilang sama Bapak itu ya. Ini saya pesan buat jemaat. Jangan pernah ingin lebih. Biasanya tawarannya kamu mau ini harus ini ya. Itu tawaran iblis. Seperti tawaran iblis di Eden. Kamu nanti bisa tahu semua. Kamu jadi seperti Allah. Jangan percaya tipu muslihat iblis. Sebab itu peganglah firman-Nya, pegang firman. Peganglah firman-Nya. Cuman firman. Jangan pegang perkataan orang. Hafalkan ya. Pegang firman. Hold. Hold itu artinya gandol. Hold, terus bertahan. Pegang, yang kita pegang itu firman. Saat kita pegang firman, kita tidak akan pegang yang lain. Jangan pegang yang lain. Pegang firman. Jangan pegang perkataan orang. Perkataan orang kadang menghancurkan, memberi PHP ya, harapan palsu ya, P-nya apa ya, memberi harapan palsu atau apa ya. Hanya firman, pengharapan pasti, kita sudah belajar ya. Haleluya. Serupa dan sepakat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tiga nak. Saya dengar satu ayat itu dihafalkan ya. 2 Timotius 3 ayat 17 itu dihafalkan. Kita itu sudah diperlengkapi. Bahasa aslinya terhias sempurna, diperlengkapi dengan segala sesuatu untuk setiap perbuatan baik. Setiap ketemu baik itu Roh Kudus. Kalau benar itu firman. Baik, benar dan berkenan. Berkenan itu iman. Iman timbul dari firman. Firman itu roh. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu firman. Firman. 3, siaga dan syukur. Nah, 3 nah. Kolose 4 ayat 2. Perhatikan Kolose 4 ayat 2 ini ada 4 tingkat. Bertekun, berdoa, berjaga, bersyukur. Satu ayat pendek, tapi ada 4 kemampuan yang dikaruniakan kepada kita. Di dalam sama seperti 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 itu juga ada 4. Kita didukung, dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan. 4. Di sini siaga dan syukur, bertekunlah dalam doa, bertekun berdoa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, berjaga bersyukur. Ini 4 ya. Bertekun itu bersabar. Semuanya terus jadi satu paket sehingga kita jadi orang yang luar biasa. Haleluya. Kita terus berdoa. Berdoa dan berdoa, kita menyalurkan kasih Kristus di mana saja kita berada. Saat itu saya sendiri agak kurang sehat ya. Tapi kemudian saya tahu, saya ke tempat ini untuk mendengar Bapak ini mengeluarkan semuanya ya. Karena kalau sudah keluar sudah ego ya. Saya bilang, sudah Pak, rezeki itu nanti bisa datang lagi ya. Kadang enggak rezeki yang tidak kita duga, seperti yang sering saya saksikan. Kita itu jangan mengharap dengan orang atau kekuatan diri kita sendiri. Tuhan itu seperti Bu Resin juga saksi, bukan dari gaji kita. Kadang mungkin enggak masuk akal ya. Tuhan itu melimpah-limpahkan dari saluran yang tidak kita duga. Hafalkan ayatnya, Efesus 3 ayat 20. 320. Efesus 3 ayat 20. God can finish strong.
itu juga kita baca dalam Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10, kita dijaga seperti biji matanya, dipelihara, diawasi, terus dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Ayub 14 ayat 5, 1 tambah 4 sama dengan 5. Tidak lebih 1 menit, tidak telat 1 menit. Jadi kalau jalan macet segala macam, dinikmati aja, bersyukur ya. Bapak Gembala sering saya pesan, tidak usah kesusu, dinikmati aja. Jalan macet pun sudah diatur Tuhan. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit, supaya kita sampai sana jam berapa, ketemu orang siapa, semuanya sudah diatur sempurna. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Ayub 14 ayat 5. Sudah, tidak usah kemlungsu, tidak usah kesusu, terus memikirkan keselamatan orang lain. 1 Korintus 9 ayat 22. Itu tugas kita, menyelamatkan, memenangkan. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 24, memikirkan keuntungan orang lain, itu artinya keselamatan orang lain. Punya belas kasihan Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Saat saya dengar Bapak itu, saya melakukan untuk Tuhan. Saya salurkan kasih Kristus sampai Bapak itu menerima kasih Kristus. Cara kesaksian, cara penginjilan adalah terus dengan belas kasihan Kristus. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 5, kesanggupan kita itu pekerjaan Allah. Kalau kita sanggup melakukan sesuatu, bukan karena kita bisa, itu karena pekerjaan Allah di dalam kita, dan kita mau nurut. Saya sering pesankan ya, saat kita nurut, kasih karunia itu ditambahkan. Yohanes 1 ayat 16. Dari kasih karunia demi kasih karunia, from grace to grace, terus ditambah-tambahkan, sehingga masuk 2 Korintus 3 ayat 18. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory. Kemuliaan itu bukan sesuatu yang seperti dunia pandang, kaya dan sebagainya, bukan itu. Kemuliaan itu adalah kita bercahaya sehingga orang bisa melihat cahaya Kristus dalam hidup kita. Bersukacita, bercahaya, dan kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. 4, nak, setia dan sukacita. Ini semua sudah diberi ya. Semua ini perlengkapan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Setia dan sukacita. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Jadi mengucap syukurnya itu penuh sukacita. Pekerjaan Roh Kudus jalan dalam hidup kita. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan 1 ayat ini. Kita mengucap syukur dengan sukacita karena Dia sudah melayakkan kita. Kita yang baca, sebab itu baca. Saat kita baca, kita terima. Seperti saat ini, saya bacakan firman. Tangkap firman. Ulangan 33 ayat 3. Tangkap firman. Haleluya. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Sehingga jadi seperti 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan. Karena kita sudah menerima belas kasihan, kita yang mestinya di dalam kerajaan gelap, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, memperoleh bagian seperti orang kudus,
menerima panggilan kudus semua oleh korban Kristus. Haleluya, sudah selesai. Sudah selesai. Dan yang terakhir, into thy hands, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus melakukan semuanya lengkap. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Terus saya ingatkan, jangan bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut itu sangat jahat. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu orang yang terus bersungut-sungut, terus kurang. Padahal kita sudah terima keselamatan, kerajaan sorga. Sehingga terus 1 Petrus 2 itu ayat 9-10 masuk ke bawah. Kita belajar dulu. Miliki cara hidup yang baik, cara hidup yang dipimpin Roh Kudus, hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba uang. Haleluya. Hanya ada dua, hamba Allah atau hamba uang. Mamon itu bicara tentang uang. Kalau pikiran kita cuman aduh ndak punya uang, aduh gimana caranya dapat uang, itu hamba uang. Itu kita rugi kalau seperti itu. Kalau kita hidup sebagai hamba Allah, semuanya itu tinggal ditambahkan. Jadi jangan terus merugi ya. Matius 6 ayat 32, 33, 34. Apa yang kita makan, minum, pakai, semuanya sudah dilengkapi. Kemarin Vindo waktu pulang sempat menceritakan tentang koral. Tuhan Yesus itu luar biasa ciptaannya. Koral itu apa mah? Tumbuhan atau hewan? Hewan ya. Seperti ya, dia tumbuhan ya, hewan ya, batu. Cara kerjanya koral luar biasa. Tuhan itu memikirkan semuanya. Haleluya. Apa yang kita makan, minum, pakai, sebetulnya kita itu tidak sadar ya. Sebetulnya saat makan pun Tuhan itu sudah ngatur. Kamu pagi ini nanti makan ini ya, siang ini. Secara tidak sadar itu Tuhan yang ngatur. Seolah-olah kan ibu ya yang ngatur menunya ya. Aduh pusing memikirkan menu, memikirkan ke pasar. Itu sebetulnya Tuhan sudah bekerja semua. Jadi kalau kita bisa klik sama Tuhan, hidup kita akan hidup yang luar biasa. Mari kita ibadah saat ini. Saya juga dengar firman, sama-sama dengar firman. Ini ibadah itu apa? Membuat hidup kita itu klik sama kehendak Tuhan. Kalau sudah klik sama kehendak Tuhan, seperti ada tombol ya, kita tuh bisa tahu semua harus apa. Dan itu adalah hidup yang luar biasa. Haleluya. Terus ya, ini 5 sekarang, selamat dan sejahtera. Ini juga ya, Efesus 2 ayat 8. Warisan 2 kali lipat, kita terima selamat dan sejahtera. Sejahtera itu makin tambah. Tiap pagi bangun coba dicek, sejahteranya harus terus melimpah. Haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayo hafal. Terus diulangi sampai hafal. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iman pun dikasih, Roma 12 ayat 3. Gampang ya, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 3. Iman pun dikasih. 2 Petrus 1 ayat 1. Allah itu adil, iman itu dikasih. Semua sudah diatur Tuhan sempurna. Lihat aja mulai Kejadian 1. Sudah disiapkan semua. Baru Tuhan buat Adam dan Hawa. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mengerti keagungan kasih, kalau kita terima keagungan kasih, kita akan terus membagikan keagungan kasih. Bukan kasih kita, tetapi kasih Allah. Haleluya. 6 selaras dan sepadan. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2, 2, 1, 1 ya. Ini Elia diangkat. Sedang mereka berjalan terus ya. Tugas kita di dunia ini berjalan terus ya.
jalan terus ya. Semangat, jangan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Terus ingat firman supaya nggak putus asa ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kalau ada masalah seperti badai, tenang aja, sebentar lagi kita diangkat Tuhan ya. Jalan terus saja, jalan terus lakukan tugas. Elia tetap memberi pengajaran kepada muridnya. Elisa tetap dengar. Kemudian perhatikan kata tiba-tiba, tidak kamu duga. Matius 24 ada di situ, tidak kamu duga. Jadi kelihatannya tenang-tenang. 1 Tesalonika 5 di situ terus kelihatannya oh masih tenang, oh masih jauh. Tiba-tiba, tidak kamu duga, ambil dari firman, terus siap siaga. 7 seia dan sekata, ini Henokh ya. Henokh dan Elia semuanya sudah memberi contoh kepada kita bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tadi saya sudah sering ulangi, Allah itu apa? Firman. Jadi terus hidup dengan firman, penuh firman. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tugas kita adalah terus memenuhi hidup kita dengan firman. Jangan kasih ruang sedikit pun untuk yang lain. Penuh firman. Seperti gelas yang penuh dengan air. Jangan beri tempat buat udara. Terus nyalakan lampu supaya kegelapan pergi. Firman adalah terang. Terakhir nak, 8 serupa dan segambar, ini keagungan kasih ya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan firman. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Yesus pernah tanya, gambar siapa yang ada? Kalau gambarnya kaisar, serahkan ke kaisar. Kalau gambarnya Yesus yang ada dalam hidup kita, kita akan pulang ke rumah Bapa. Gambar siapa? Tulisan siapa yang ada dalam hidup kita? Penuhi hidup kita dengan gambar Allah dan tulisan Allah. Haleluya. Mari kita terima keagungan kasih. Oke. Kesimpulannya, kita terima semua keagungan kasih. Kita sudah terima semua sehingga kita bisa jadi orang yang suci dan saleh. Kita serupa dan sepakat terus kehendak Tuhan yang jadi. Jadilah kehendakmu. Jangan pakai kehendak diri sendiri ya. Kita jadi orang yang siaga dan syukur. Apa siaga? Siap dan berjaga. Itu siaga. Siap terus ya. Siaga dan syukur, setia dan sukacita. Kita jadi orang yang setia, penuh sukacita, ndak ngomel terus, ndak ngersulo terus. Jangan ngersulo ya. Kita diciptakan itu luar biasa. Meskipun masalah ndak karu-karuan, masalah itu hanya menghiasi kita. Terus bersyukur. Setia dan sukacita, selamat dan sejahtera, selaras dan sepadan, seia dan sekata, karena kita sudah serupa dan segambar. Luar biasa. Kita terima keagungan kasih. Kita terima. Saya serahkan Bapak Gembala. Di Tuhan kita sudah terima berkat firman Allah ya. Mari kita orang percaya ini cuma diberi satu buku ya, satu buku yang namanya Alkitab. Ini penuntun ya. Jadi setelah kita dapat janji keselamatan itu, kita yakin selamat. Nah ini penuntunnya, bisa sampai sana ya. Kalau sekarang zaman sekarang ini kalau kemana-mana orang yang bisa buka apa itu Google ya, kemana-mana wis gampang, dari kiri kanan kiri lurus gitu sampai. Tapi kalau tidak punya itu, saudaraku, tidak tahu tempatnya, wah ya bolak-balik berhenti, Pak, ini mana Pak? Oh ini lurus. Kadang-kadang dibujui, kebabas, balik lagi. Ya saya pernah sering seperti itu ya. Istri saya tak suruh buka Google, tidak mau. Ya,
Tapi sekarang diajari sama Vindo, buka itu dong. Enak saudaraku. Kiri kurang 100 meter, maju lagi, oh sampai. Selama nggak mau buka itu, ada fasilitas, nggak mau dipakai, ya bisa sampai. Tapi mestinya sampai 5 menit, jadi 5 jam. Milih mana saudara? Ya, jadi kalau kita mau dapat keselamatan itu, ya, jadi keselamatan itu janjinya harus dijalani firman Allah ini, dituntun, penuntun, sehingga kamu dapat selamat. Ya, kalau tidak mau dibaca ini petunjuk ini, ya, kekurangan apa, kesalahannya apa. Kalau lewat khotbah kita sudah dengar, oh ini Tuhan bilang begini. Ya, sebentar pulang ada masalah bisa lupa. Sebab itu semua orang percaya mengapa diberi satu Alkitab, dibaca lagi. Ya, apalagi sekarang zamannya ada YouTube, dipasang lagi ya, dibuka lagi, dipelajari lagi. Ya, supaya apa? Kita ini sekolah, supaya lulus. Kalau tidak sekolah, tidak belajar, ya nggak lulus. Jadi saudaraku, keselamatan itu kekal. Tapi kalau kita main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan, tidak mau ikut penuntun, tidak sampai tujuannya. Bisa kesasar, bisa dibelokkan lewat masalah, persoalan, lewat apa-apa, bisa belok nanti. Apalagi zaman sekarang ada kesulitan pekerjaan, keuangan. Malah aku wong pinter, wes ceplong wis, cepat sugih. Tidak punya penuntun, amblas. Ya. Seperti tadi diceritakan isi saya, sudah hidupnya seorang, tidak punya penuntun. Digendang hilang, sepeda motornya hilang apanya. Ya. Ini zaman akhir ya. Mari kita terusi, ya. Janji keselamatan itu kita genapi dengan firman Allah, ya. Hidupku menggenapi firman Allah. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita, menguatkan, menghibur, menolong, sehingga kita sampai kepada tujuan akhir kita. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Jangan lupa sebentar sore ada perjamuan kudus lewat YouTube, ya. Saudara bisa persiapkan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Engkau tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan. Sebab semua sudah diberikan kepada kami. Haleluya. Kami tinggal mau menjalani bersama-sama dengan Engkau, mau mengikuti, haleluya, ajaranmu, tuntunan pimpinanmu, sehingga kami betul-betul masuk kepada tujuan, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, tolong, Roh Kudus tolong kami semua, supaya kami menjadi umat yang taat, umat yang kudus. Haleluya. Haleluya, meningkat sampai ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Engkau secara pribadi, tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami mau dituntun oleh Tuhan, walaupun lewat lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sedang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin masih ada masalah, persoalan, pergumulan kehidupan, masalah keuangan, pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tuhan tolong, haleluya. Kami yakin dan percaya janji firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh lalu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan, supaya mereka boleh kembali tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
segala korban-korban, persembahan-persembahan, haleluya, yang sudah kami terima dari Engkau, yang sudah Engkau memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar taat setia, bukan melakukan kehendak manusia, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebab dari Tuhanlah kami akan menerima balasan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan ambil bagian dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah yang masih Kau berikan pada pagi hari ini. Engkau sudah menyelesaikannya sampai selesai. Engkau rapi sedang jemaat-Mu semakin lebih dekat, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih sebentar kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan oleh darah-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kekurangan kami Tuhan. Haleluya. Agar kehidupan kami semakin hari semakin indah, boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat, semakin rohani kami semakin bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum, kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan berkat ya, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan semakin hari semakin lekat, semakin akrab sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.